Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Wang Qiang membanting telapak tangannya ke atas meja. Kemudian dia menggunakan lengan bajunya untuk menyekat teh, yang disemprotkan Chu Feng di seluruh wajahnya. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia melihat ke arah Master Kota. Apa-apa dengan kemampuan pemahamanmu? Aku menyuruhmu membawakanku banyak sekali pangsit, dan tidak menyuruh membawakanku pangsit dengan isi kotoran. Apakah kamu menganggapku sebagai pria gila? Kenapa aku harus makan pangsit yang berisikan kotoran? Ini salah orang tua ini. Aku akan pergi dan menyiapkan kue dengan segera. Para tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar, ucap Master Kota. Pada saat ini, wajah Tuan Kota itu berubah menjadi hijau karena ketakutan. Terbukti, bukan saja dia takut pada Chu Feng, tapi dia juga sangat takut pada Wang Qiang. Dengan demikian, meskipun dia belum bertanya apa yang ingin dimakan Chu Feng dan Liu Yue, tapi dia segera pergi untuk melarikan diri dari kemarahan Wang Qiang. Sungguh, ada apa dengan kemampuan pemahamannya? Wang Qiang terus mengeluh. Adapun Chu Feng, dia tertawa tanpa henti. Dia merasa bahwa Wang Qiang benar-benar lucu. Bepergian dengan dia, ini benar-benar membuat perjalanannya jauh lebih menyenangkan. Kemudian pelayan tiba, sehingga Chu Feng dan Liu Yue bisa memesan makanan mereka. Chu Feng benar-benar tidak terkendali, dan praktis memesan semua spesialisasi lezat yang ditawarkan tempat ini. Namun bahkan dengan keadaan ini, Master Kota masih menambahkan banyak makanan lezat tambahan untuk Chu Feng dan yang lainnya. Ketika makanan lezat mulai berdatangan mengisi meja dan menumpuk seperti gunung kecil, bahkan Chu Feng hampir meneteskan air liur. Harus dikatakan bahwa aroma makanannya benar-benar enak. Adapun Wang Qiang, dia mulai makan seteguk besar makanan. Orang itu bahkan tidak menggunakan sumpit saat makan, dan dia benar-benar meraih makanan dengan tangannya. Bahkan ketika meminum supnya, dia akan menggunakan tangannya. Benar-benar pemandangan yang menjijikkan. Liu Yue yang sangat tersinggung dan riang sebelumnya, dia juga tampak sangat canggung dan diam sekarang. Paman Liu, jangan takut. Master Kota ini tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu hari ini. Selain itu, dia tidak akan berani melakukan apapun untukmu di masa depan, ucap Chu Feng yang berhasil menebak apa yang dikhawatirkan Liu Yue. Chu Feng, Wang Qiang, bolehkah aku tahu persis seperti apa asal kalian berdua? Tanya Liu Yue. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Wang Qiang dengan sengaja. Itu sudah jelas, dia tidak hanya takut pada Master Kota, tapi dia juga takut pada Wang Qiang. Karena bagaimanapun, dia sangat kasar terhadap Wang Qiang sebelumnya, dan bahkan menyatakan dia jelek dan gagap. Dapat dikatakan bahwa, ia telah menghina kekurangan Wang Qiang tanpa ada pengekangan. Seperti yang dikatakan Wang Qiang, apa yang telah dilakukan Liu Yue adalah melakukan serangan pribadi yang diskriminatif. Awalnya, Liu Yue tidak peduli untuk menghina Wang Qiang. Namun setelah dia menyadari bahwa Chu Feng dan Wang Qiang tidak sederhana, dia mulai menyesali keputusannya. Pada akhirnya, dia khawatir Wang Qiang akan membalas dendam padanya. Asal-usul kita tidaklah penting. Yang penting adalah kami temanmu. Wang Qiang, coba katakan apakah aku benar? Ucap Chu Feng. Chu Feng bisa melihat melalui apa yang dikhawatirkan Liu Yue. Karena itulah, ia menggunakan tangannya untuk mendorong Wang Qiang. Benar, Paman Liu, itu semua terima kasih. Jika bukan karenamu, kami akan tidak bisa menemukan makanan yang enak ini, kata Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Sebagai individu yang riang, Wang Qiang tidak menaruh dendam terhadap Liu Yue. Melihat reaksi Wang Qiang, Liu Yue tersenyum lega. Ayo Paman Liu, izinkan aku menawarkan kamu bersulang amer, ucap Chu Feng sambil mengangkat cangkir amernya. Aku akan menawarimu roti panggang juga, ucap Wang Qiang yang juga bergabung. Bagus, ucap Liu Yue. Sebagai tanggapan, Liu Yue mengangkat cangkir anggurnya sendiri juga.
Setelah minum amer dan beberapa cangkir amer lagi, Liu Yue melepaskan semua kekhawatiran di hatinya, dan menjadi semakin gembira. Seperti kata pepatah, setelah minum-minum, sifat alami seseorang akan ditampilkan. Liu Yue adalah individu yang khas. Setelah beberapa gelas amer, ia menjadi sangat banyak bicara dan mulai mengatakan segala macam hal. Chu Feng, Wang Qiang, dengarkan aku. Aku dapat mengatakan bahwa kamu berdua adalah orang yang luar biasa. Tidak heran kamu begitu berani. Namun demikian, aku masih harus menasihati kalian berdua. Tempat ini sama sekali bukan tempat yang aman. Tidak perlu menyebutkan Paviliun Luyang, karena seorang wanita iblis juga muncul di sini dalam beberapa hari terakhir. Wanita iblis itu sangat jahat. Dia berkeliling untuk merayu pria di semua tempat. Lalu kemudian, dia akan memakan daging pria-pria itu. Kalian berdua harus berhati-hati. Terutama kamu, Chu Feng. Lihatlah, betapa lembutnya kulitmu itu, maka tidak aman sama sekali di luar sana. Sebagai perbandingan, Wang Qiang akan jauh lebih aman, kata Liu Yue mabuk. Persetan, Paman Liu, apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak setampan Chu Feng? Ucap Wang Qiang. Mendengar kata-kata itu, Wang Qiang merasa tidak senang. Aku tidak berusaha menghinamu. Hanya saja, kamu benar-benar tidak setampan Chu Feng, jawab Liu Yue. Pada saat ini, Liu Yue menjadi sangat berani. Dia berbicara tanpa khawatir. Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku akan merasa tidak bahagia. Aku tidak tahu tentang Chu Feng, tetapi dalam hal menarik, aku, Wang Qiang, sudah jelas menjadi yang pertama di bawah langit. Ini, biarkan aku menjelaskannya seperti ini. Di dunia ini tidak ada wanita yang aku, Wang Qiang, tidak bisa tangani. Jangankan wanita-wanita jahat, bahkan jika itu adalah wanita yang seindah bunga, dia tidak akan bisa melarikan diri jika aku, Wang Qiang, ingin menangkapnya, ucap Wang Qiang dengan menyeringai sambil menepuk dadanya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan tertawa. Meskipun pertemanan Chu Feng dan Wang Qiang tidak bisa dianggap sebagai waktu yang sangat lama, tapi itu juga tidak singkat. Dengan demikian, Chu Feng tahu apakah orang itu populer dengan wanita atau tidak. Paling tidak, Chu Feng tahu bahwa Wang Qiang telah mencoba untuk menyerang Xian Miao Miao, Tan Tai Sui, Bai Ruchen, Sima Ying, dan bahkan Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui. Mereka semua merupakan wanita cantik. Hanya saja, tidak satu pun dari mereka merasakan kesan yang baik terhadap Wang Qiang. Bahkan ketika berbicara dengan Wang Qiang, mereka hanya melakukannya karena mereka tidak mau menyinggung Wang Qiang, karena ia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan adalah teman Chu Feng. Bahkan untuk Xian Miao Miao, dia akan menghujani Wang Qiang dengan kejam jika dia berani mendekatinya. Dia akan menolak bahkan memberinya kesempatan untuk mendekatinya. Dengan demikian, Chu Feng tahu betul bahwa Wang Qiang sedang membual. Dia tidak memiliki nasib dengan wanita. Chu Feng, kamu benar-benar menertawakanku. Aku telah menganggap kamu sebagai saudara yang sia-sia, ucap Wang Qiang. Melihat Chu Feng tertawa, Wang Qiang tidak senang. Wang Qiang, aku benar-benar tidak menertawakanmu. Aku hanya tidak bisa menahan diri, kata Chu Feng sambil tertawa. Mendengar itu, Wang Qiang menghela nafas. Tampaknya kamu tidak akan percaya padaku, kecuali aku akan menunjukkan bukti padamu. Karena itu adalah casing, maka aku, Wang Qiang, akan menunjukkan kebaikan yang besar dan memperluas cakrawalamu hari ini, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dari kosmos saknya. Meskipun pakaian Wang Qiang sangat tidak jelas, tapi kotak itu sangat indah. Setelah Wang Qiang membuka kotak itu, botol giok merah muncul di dalamnya. Di sini, kalian berdua, lihat dengan cermat, lihatlah itu dengan sangat hati-hati. Ini adalah harta aku. Dengan ini, terlepas dari seberapa bangganya dan menyendiri seorang wanita, mungkin jika dia menyukai wanita-wanita dan tidak memiliki minat untuk pria-pria, dia masih akan jatuh cinta pada aku sepenuhnya setelah aku menggunakan harta ini.
Selama sisa hidupnya, dia akan menolak untuk meninggalkanku. Wang Qiang memegang botol itu dan berkata dengan bangga. Melihat botol giok itu, Chu Feng tertawa lagi. Bahkan Liu Yue juga tertawa terbahak-bahak. Alasan untuk itu adalah, karena botol giok merah itu memiliki secari kertas yang ditempelkan di atasnya. Di kertas itu ada beberapa kata, dan tulisan tangan dari kata-kata itu sangat jelek. Namun demikian, itu bukan aspek yang penting. Karena aspek yang paling pentingnya adalah, isi dari kata-kata itu. Siapapun yang terkena ini, maka mereka akan jatuh cinta padaku. Sial, Chu Feng, Paman Liu, kalian berdua benar-benar menolak untuk percaya padaku di sini. Lupakan saja, jika kamu tidak percaya padaku, jauhi itu. Mereka yang memiliki kekuatan tidak perlu membuktikan diri sendiri. Karena aku, Wang Qiang, aku adalah individu yang rendah, ucap Wang Qiang sambil meletakkan botol itu. Chu Feng dan Liu Yue sepertinya telah mengantisipasi tindakan ini dari Wang Qiang. Dengan demikian, mereka berdua tidak repot-repot mengeksposnya. Namun demikian, mereka masih tidak bisa menahan tawa mereka. Tidak, sepertinya aku harus membuktikannya sendiri. Kalian berdua akan benar-benar membawa aku, Wang Qiang, sebagai seseorang yang membanggakan, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia pindah ke jendela dan melihat keluar. Itu sudah jelas, dia berencana untuk menemukan kecantikan untuk menguji pesonanya, sehingga dia bisa membuktikan dirinya kepada Chu Feng dan Liu Yue. Awalnya, Chu Feng sama sekali tidak mengambil tindakan Wang Qiang. Berdasarkan pemahamannya tentang Wang Qiang, ia memutuskan bahwa Wang Qiang melakukan suatu tindakan, bahwa ia tidak akan melakukan apapun. Bahkan jika dia melakukan sesuatu, itu hanyalah lelucon. Dan bahkan, dia mungkin berakhir dengan tragedi. Wow, keindahan itu, dia cukup cantik, ucap Wang Qiang. Namun demikian, Wang Qiang tidak hanya menjadi lebih dan lebih serius, dia bahkan mulai berteriak keras. Di mana? Biarkan aku melihatnya, seru Liu Yue. Melihat itu, Paman Liu juga berdiri dan bergegas ke jendela. Kapan keindahan seperti itu muncul di kota kita? Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang seperti dia, seru Liu Yue. Yang mengejutkan Chu Feng adalah, bahkan Paman Liu bereaksi dengan bersemangat. Dengan keduanya bertindak seperti ini, Chu Feng menjadi penasaran juga. Jadi, Chu Feng berjalan ke jendela untuk melihat. Dia menemukan bahwa sekelompok besar orang berdiri di sekitar gerbang kota. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki. Penuh sesak, mereka membentuk lautan kecil orang. Di tengah lautan itu ada seorang wanita. Wanita itu benar-benar cantik, dan dia benar-benar sangat cantik. Sosoknya yang menawan, dan lengkungan tubuhnya bisa dikatakan sempurna. Kulitnya yang putih dan indah tampak sangat lembut. Langka, dia benar-benar langka. Terutama ketika dia mengenakan gaun merah itu, dia terlihat sangat seksi dan seksi. Hahaha, surga membantu aku. Gadis itu milikku, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia berencana untuk melompat keluar melalui jendela. Tunggu, ucap Chu Feng. Namun sebelum itu, Chu Feng meraih Wang Qiang dan berkata, ada yang mencurigakan tentang wanita itu. Dengan betapa cantiknya dia, mengapa dia berdiri di sana dan memperlihatkan kecantikannya pada banyak pria? Seseorang seperti dia harusnya sangatlah sombong. Laki-laki biasa seharusnya tidak bisa memasuki matanya yang tajam, ucap Chu Feng. Kamu terlalu berlebihan memikirkannya. Bukankah kecantikan seorang wanita untuk dilihat oleh pria? Jangan bilang bahwa kecantikan mereka hanya untuk mereka sendiri, ucap Wang Qiang untuk menepisnya. Itu hanya salah satu alasannya, namun yang paling penting adalah, aku tidak dapat melihat melalui kultivasinya, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Itu tidak masalah, lihat saja performaku. Tidak masalah sekuat apa dia, karena hari ini, aku, saudaramu, akan menaklukkannya, ucap Wang Qiang sambil melompat keluar melalui jendela restoran 100 Sparrows Red, dan mendarat di lautan orang. Kemudian Wang Qiang melewati kerumunan, dan tiba di tengah kerumunan. Dan tiba-tiba saja dia berteriak.
Tidak hanya teriakannya yang berhasil menarik perhatian wanita itu, tapi dia juga menangkap perhatian semua orang di sekitarnya. Meskipun wanita berpakaian merah itu sangat cantik, tapi pakaian Wang Qiang benar-benar aneh. Dengan demikian, penampilannya menyebabkan tatapan penonton bersinar dengan kaget. Tepat pada saat itu, Wang Qiang mulai melihat wanita berpakaian merah itu dengan tatapan memujanya. Perlahan-lahan, dia mulai berjalan menuju wanita itu selangkah demi selangkah. Bukan hanya dia berjalan ke arahnya, dia bahkan membaca puisi saat dia berjalan ke arahnya. Oh kecantikanku tercinta, aku ingin menjadi jembatan batu, dan bertahan selama 500 tahun angin, matahari, dan hujan. Aku berharap tidak ada apa-apa lebih dari kamu berjalan di atasku, sehingga aku bisa melihat warna celana dalam kamu, ucap Wang Qiang. Kata-kata Wang Qiang mengejutkan tidak hanya kerumunan di sekitarnya, tetapi bahkan Chu Feng dan Liu Yue yang di kejauhan. Persetan, penjahat, bajingan, hewan, dasar cabul. Segera, kerumunan meledak dengan riuh. Orang-orang yang hadir tampak sangat marah. Mereka menyingsingkan lengan baju mereka, dan berencana untuk menyerang Wang Qiang. Mereka memiliki penampilan kerumunan yang memukul penjahat untuk membantu kecantikan. Namun demikian, wanita berpakaian merah itu tidak mengungkapkan sedikit pun kemarahan. Alih-alih, matanya menyipit menjadi 2 bulan sabit yang indah saat dia bertanya pada Wang Qiang. Untuk berani berbicara padaku seperti itu, apakah kamu tidak takut mati? Ucap wanita itu. Untuk mati oleh pohon, bahkan dalam kematian, aku akan merasa puas, kata Wang Qiang dengan bangga. Bagaimana dengan kalian semua? Tanya wanita berpakaian merah melihat ke laki-laki di sekitarnya. Aku bersedia. Aku juga rela mati untukmu. Sebagai tanggapan, para lelaki itu mulai meneriakkan kesediaan mereka untuk mati. Mereka bahkan mulai bersumpah pada langit untuk mengekspresikan tekad mereka. Sangat baik, karena kalian semua rela mati untukku, maka maju dan matilah untukku, ucap wanita itu. Tiba-tiba saja, mata wanita berpakaian merah itu bersinar dengan cahaya merah tua, dan mengungkapkan niat membunuh yang menakutkan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang cantik mulai berubah. Sosoknya yang memikat segera tumbuh lebih dari 10 kali lipat, dan kulitnya yang adil berubah merah menyala. Rambut hitamnya menjadi merah juga, dan mulai berkeliaran di mana-mana dengan cara iblis. Mulutnya yang lembut dan berbibir rubi menjadi sangat besar. Saat dia membuka mulut itu, gigi tajamnya terungkap. Ini buruk, seru Chu Feng. Melihat adegan ini, ekspresi Chu Feng segera berubah. Tubuhnya bergeser, dan dia mulai terbang ke tempat Wang Qiang berdiri. Mengaum. Namun tepat pada saat Chu Feng bergerak, raungan seperti binatang segera terdengar. Kemudian, angin kencang mulai menyapu segala arah. Dihadapi dengan angin kencang itu, Chu Feng sebenarnya tidak bisa mendekatinya. Dan bahkan, dia didorong mundur berulang kali. Setelah angin kencang berlalu, Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa banyak bangunan di kota telah runtuh. Maka otomatis, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Pria-pria yang mengelilingi wanita berpakaian merah itu sebelumnya, mereka semua juga menghilang. Ini termasuk Wang Qiang. Sial, Chu Feng terbang ke langit, dan menggunakan mata surgawi dan kekuatan spiritualnya untuk mensurvei sekitarnya. Namun sayangnya, dia tidak bisa menemukan wanita berpakaian merah itu atau Wang Qiang. Wanita itu telah menghilang, dan Wang Qiang juga menghilang bersamaan dengan semua pria yang mengelilingi wanita itu. Pada saat kekacauan itu terjadi, Chu Feng tiba-tiba teringat apa yang telah disebutkan Liu Yue sebelumnya. Dia mengatakan bahwa seorang wanita iblis yang berspesialisasi dalam menangkap pria, dia telah muncul di daerah ini dalam beberapa hari terakhir. Dengan demikian, Chu Feng kembali ke 100 Levels Red Sparrows Restaurant dan bertanya kepada Liu Yue. Paman Liu, apakah wanita itu sebelumnya wanita iblis legendaris? Tanya Chu Feng. Aku juga tidak tahu. Hanya saja, dia mirip sekali, jawab Liu Yue. Pada saat ini, Liu Yue sangat ketakutan. Karena bagaimanapun, kekuatan yang dipancarkan oleh wanita berpakaian merah sebelumnya benar-benar menakutkan.
Tamu yang terhormat, itu memang wanita iblis. Tepat pada saat ini, pemilik restoran 100 Levels Red Sparrows, dan sekaligus City Master kota ini juga muncul. Apakah kamu tahu tentang wanita iblis itu? Tanya Chu Feng. Tamu yang terhormat, pria tua ini memang tahu sedikit tentang wanita iblis itu, kata Tuan Kota. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata Chu Feng. Tidak ada yang tahu apakah wanita iblis itu benar-benar iblis ataukah hantu. Yang kami tahu adalah, wanita itu berasal dari hutan hantu kegelapan, Master Kota mengatakan. Dark Knight Ghost Forest, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Dia merasa salah hanya dengan mendengar nama tempat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.